Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Bayi Ibrahim, NPM 13 2019 100778 dari jurusan Sistem Informasi Malam. Di sini saya akan menjelaskan jurnal implementasi ERP pada perusahaan. Sini saya menggunakan di sini yang saya pakai yaitu implementasi ERP pada PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia merupakan bagian dari strategi penguat internal bisnis perusahaan dan pilihan yang cukup penting dalam konteks karena itu sedikit berbagai implementasi ERP pada perusahaan di Indonesia yang mengalami kegagalan baik sebab oleh cover budget, overtime, dan pengerjaan proyek, kinerja sistem yang kurang, keuntungan yang tidak sesuai harapan. Untuk pemanfaatan teknologi informasi pada Pos Indonesia bermuara pada dua tujuan, yaitu corporate value maupun customer value. Dalam kerangka peningkatan corporate value, PT Indonesia sebagai bagian dari badan usaha milik negara atau BUMN diharuskan meningkatkan daya saing yang kuat, mendorong pengelolaan perusahaan secara personal, efisien, dan efektif, serta menerapkan prinsip-prinsip taraf yaitu transparansi, accountability, responsibility, independence, dan fairness. Sedangkan pada aspek customer value, PT Pos Indonesia dituntut untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan di tengah persaingan bisnis perusahaan yang semakin meningkat. Untuk ERP yang diterapkan dengan penjabaran rencana bisnis berbasis SAP, modul Vigo, proyek SIMCook Pos yang diharapkan akan menghasilkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi mulai dari front end sampai back end, sehingga dapat menghasilkan berbagai laporan keuangan yang berintegrasi cepat dan akurat. Untuk penerapan ERP, faktor-faktor yang mendorong PT Pos Indo untuk menerapkan ERP dalam bisnis internalnya, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang mendorong implementasi di Pos Indonesia, yaitu tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi, menganalisis faktor-faktor pendorong penerapan ERP pada Pos Indonesia, dan juga mengidentifikasi strategi implementasi yang telah dilakukan kaitannya dengan alih-alih bisnis perusahaan. Untuk model ERP yang dirancang mengikuti proses bisnis dari hulu hingga hilir, yang
integrasi lewat bisnis lewat basis data yang umum. Sebagai misal, jika terjadi transaksi order penjualan di suatu tempat, maka hasil dari transaksi ini akan langsung berakibat di basis data untuk modul yang lainnya, misalnya modul akuntansi, logistik, pengiriman, dan modul-modul ERP yang dirancang sesuai dengan bisnis, mengikuti proses nilai-nilai value chain atau rantai penyediaan dan supply chain, yaitu aktivitas mulai dari logistik bahan mentah, produksi, logistik bahan jadi, penjualan dan pemasaran dan sebagainya. Jadi PT Pos Indonesia menggunakan SAP itu seperti pada Telkomsel. Menggunakan SAP juga. Angka analisis yaitu driving process, faktor internal, faktor eksternal, ERP, Posindo, tahap inisiasi dan strategi implementasi, yaitu gambar kerangka analisis penelitian. Faktor-faktor yang mendorong implementasi ERP pada Posindo dapat dikategorikan menjadi dua bagian, dari baik lingkungan internal maupun eksternal. Berikut yaitu teknik analisis value chain seperti berikut. Maaf, gambarnya agak pecah dan tidak jelas. Selain itu, dengan model analisis Fibers, kita dapat memetakan analisis lingkungan mikro yang nantinya dapat menghasilkan peluang dan ancaman apa saja yang di dalam industri pendidikan. Model analisis Fibers yang digambarkan sebagai berikut. Jadi Jawa Pos yang bercirikan pengambilan surat terkontribusi secara sempurna oleh layanan email dan SMS. Begitupun juga bisnis logistik yang semakin maju dan didukung teknologi informasi dan komunikasi. Hal inilah yang menjadikan PT Posindo tertinggal jauh dalam bisnis pengiriman. Berikut adalah laporan keuangan PT Pos Indonesia dari tahun 2003 sampai 2012. Dalam rangka mengembangkan usahanya, PT Posindo membutuhkan aliran capital yang tidak sedikit. Upaya go publik PT Indonesia direncanakan pada tahun 2012 dengan target tercapai pada tahun 2013. Namun upaya tersebut masih belum terpenuhi karena adanya tuntutan peningkatan tata kelola perusahaan agar lebih baik dan memenuhi standar internasional. Berikut adalah analisis nilai
peta kompetisi bisnis perusahaan yang mencangkup Integrated Point of Service atau EPOS, SI yang SIPOS, sistem informasi yang mendukung bisnis email dan logistik sekaligus backbone SIPOS secara keseluruhan mulai dari collecting, processing, transporting, dan delivery. Dan yang kedua yaitu sistem payment point atau SUPP, post play, aplikasi yang mendukung bisnis untuk keuangan yang memiliki ruang lingkup end to end mulai dari loket hingga partner. Dan yang ketiga maintenance service atau RS, yaitu aplikasi layanan kiriman uang dalam dan luar negeri bekerjasama Mita, Western Union, dan 4 Goal atau Geospol Online, sistem pendukung operasi Geospol. Dan yang kelima data warehouse untuk menyimpan data secara keseluruhan. Berikut adalah sistem informasi PT Pos Indo. Sistem layanan yang pertama yaitu sistem layanan terpadu SLKT yang merupakan prototipe aplikasi berbasis SAP Visa atau Financial Contact Account, juga merupakan back-end aplikasi pendukung bisnis keuangan semacam core banking yang didesain sebagai prototipe keuangan terpadu. Kedua yaitu SIMAPOS, aplikasi akuntansi yang untuk mengkonsolidasi laporan akuntansi di UPT atau wilayah regional dan kantor pusat. Ketiga aplikasi pendukung bisnis logistik warehouse atau transportation dan freight forward management system. Di samping itu terdapat aplikasi-aplikasi yang masih bertahap perencanaan yaitu ERP sistem SAP, SIM Asset, Knowledge Management, e-learning atau Access Management, dan SIM Business Property. Khususnya ERP pada sistem SAP sudah dirancang sejak tahun 2012. Dilihat dari alur hubungan antara aplikasi layanan, semua bermuara ke SIMAPOS sebagai sistem manajemen dan laporan keuangan perusahaan. Berikut adalah perhitungan value grades PT Pos Indonesia pada tahun 2012 dan grafik value PT Pos Indonesia per segmen produk tahun 2012. Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong bagi PT Pos Indonesia untuk menerapkan sistem yang berintegrasi ERP dalam layanan bisnisnya, antara lain pertama yaitu iklim kompetisi yang semakin meningkat dan menurunkan kinerja dan
profesionalisme organisasi bisnis. PT Posindo yang dulunya mengandalkan resource yang ada seperti jaringan kantor pos yang tersebar luas harus berkembang ke arah competitive based manajemen dan bahkan network company dengan mengintegrasikan seluruh cabang dan jejaring dalam jejaring dan juga melakukan koneksi kerjasama dengan perusahaan lain dalam mengembangkan bisnis. Yang kedua yaitu tuntutan pelaksanaan tata kelola yang baik dalam konteks sebagai BUMN. Ketiga, upaya initial public offering mendorong penerapan tata kelola bisnis dengan standar yang berlaku secara internasional. Yang keempat, kebutuhan terhadap informasi yang bersifat real time. Dan yang terakhir, kebutuhan terhadap meningkatkan efisien dan kinerja aset produk agar dapat lebih meningkatkan nilai tambah sebagai nilai tambah bagi perusahaan. Berikut yaitu transformasi bisnis foto PT Pos Indonesia dengan referensi IBM model dalam EPILEX pada tahun 2019. Dan berikut implementasi ERP dan presentase dari tahun 2012 sampai 2016 pada PT Pos Indonesia. Berikut adalah tahapan persiapan sistem akuntansi dan keuangan PT Indonesia. Gambarnya agak pecah dan kesimpulannya yaitu faktor-faktor yang mendorong implementasi ERP di PT Pos Indonesia yaitu iklim kompetisi yang semakin kompetitif. Untuk yang kedua, saya menggunakan penerapan ERP pada PT Telkomsel. Untuk ERP-nya sendiri sama seperti yang PT Pos Indonesia. Menggunakan SAP untuk interface resource planning di PT Telkomsel sendiri, yaitu sistem intervensi merupakan proses transaksi serta sistem yang mengintegrasikan antara departemen sistem ERP berbeda dengan pendekatan sebelumnya untuk mengembangkan
aplikasi bisnis setidaknya dalam dua hal, yaitu model ERP telah didesain untuk merefleksikan cara melakukan bisnis, khususnya seperti proses bisnis. Model ERP integrasi terutama seperangkat definisi dan database. ERP yang digunakan oleh PT Telkomsel yaitu SAP R3 Interface, diterapkan untuk membantu dan standar. Diterapkan alat bantu ERP karena tuntutan suatu perusahaan yang mengikuti standar internasional Legacy Information System. Bagaimana peran penjualan, analisis terhadap biaya, dan bagaimana penulisan best practice, best process, dan best functionality ke dalam suatu proses perangkat lunak. Latar belakang penerapan ERP sejak tahun 2002, Telkomsel IT Interface, tim yang berlokasi di Bandung telah menyiapkan pola dan bibit terbaik teknologi yang dapat mengakomodasi semua permintaan pasar telekomunikasi di Indonesia, tumbuh dengan luar biasa cepat. Sistem yang tersedia diharapkan mampu mengimbangi pertumbuhan pelanggan baik VH maupun seluler, maka PT Telkomsel memutuskan untuk melakukan upgrade pada sistem yang sudah ada saat ini. Kenapa perusahaan tersebut menggunakan ERP? Alasannya menurut pemilihan sistem SAP R3 Interface yaitu kemampuannya yang handal dan memiliki catatan prestasi pada bisnis telekomunikasi, berkebutuhan untuk mentransformasikan PT Telkomsel menjadi operator kelas dunia dengan sistem benchmark kelas dunia juga menawarkan peningkat kualitas pada infrastruktur IT yang sudah sebelumnya dengan zero detect proses bagi perusahaan tersendiri. Manfaat utama yang didapat adalah integrasi dan komponen yang ada di dalam perusahaan. PT Telkomsel menerapkan sistem ERP berbasis SAP dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan integrasi antara unit bisnis yang ada di dalamnya. Kelebihan ERP yang digunakan perusahaan PT Telkomsel yaitu yang pertama, PT Telkomsel dapat membuat forecasting dan estimasi dalam rangka analisa konsumen dengan lebih akurat. Dan yang kedua, integrasi yang lebih baik dengan pelanggan dan vendor. Yang ketiga, menerapkan modul tambahan SAP yaitu SAP HIR dan SAP Project System. Telkomsel mampu membuat organisasi bisnis menjadi lebih efisien dan dapat mengurangi jumlah karyawan yang di atas 3.500 menjadi 30.000 menjadi 35.000 menjadi 27.000, 3.500 menjadi 2.700 orang. Yang keempat, memeriksa keuangan atau profit bias lebih cepat. Dan yang kelima, untuk
Dan 5 yang sudah terintegrasi. Dan yang terakhir untuk menyediakan bisa melihat data hutang dan penjualan. Yang ketujuh, lebih mudah pembuatan laporan. Ke-8, mempermudah audit. 9, standarisasi proses operasi melalui implementasi best practice sebagai menjadi sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan meningkatkan kualitas produk. 10, standarisasi data informasi melalui keragaman laporan. Kesimpulannya yaitu PT Telkomsel adalah salah satu perusahaan yang menerapkan ERP ke dalam fungsi bisnisnya. ERP yang digunakan oleh PT yaitu SAP A3 Enterprise memberikan manfaat utama berupa sinkronisasi dan integrasi di dalam perusahaan. Integrasi memberikan peluang bagi perusahaan untuk lebih cepat dan efisien dalam menjalankan proses bisnisnya. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari ERP yang diterapkan PT Telkomsel. Implementasi ERP pada perusahaan dapat memberikan banyak keuntungan dan mampu mengimplementasikan dengan baik. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.